ini saya bikin sebuah sistem yang udah jelek banget. Jeleknya gimana? Lu lihat ya. Win di sini cuma 8 kali. Winnya 8 kali. BEP-nya 4 kali. Loss-nya 13 kali. Jelek nggak sistemnya? Ya, 25 transaksi itu benar-benar jelek. Winnya cuma 8 kali. BEP cuma 4 kali. Loss-nya 13 kali. Lu kebayang nggak? Kalau lu, kita jujur-jujuran sama diri sendiri ya. Pertama lu win. Wah, seneng nggak lu? Oh ya bener nih, berarti apa yang gue lakukan benar ya. Nah next habis itu, nextnya habis itu lu BP doang. Ya dia turun, kemudian habis itu lu kabur lah. Terus habis itu yang ketiga, loss. Yang keempat, loss. Yang kelima, loss. Yang keenam, loss. Stres nggak lu? Pindah nggak sistem lu? Pasti lu akan pindah. Oh udah sistemnya tidak ada gunanya, bener nggak? Loss lagi. BEP doang. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, 6 kali udah gua tes nih. Tidak berhasil sistemnya. Terus apa yang lu lakukan? Pasti lu tinggalin. Oke, jujur aja deh. Kita jujur-jujuran. Ya, lu bangun sistem kayak gini kan. Begitu lu dapat loss yang berturut-turut, itu tinggal, udah. Selesai. Bener nggak? Padahal jalannya masih panjang. Ya, lu lihat kemudian habis itu win-win. Wah, seneng dong. Ya, kemudian loss. 1 minggu ini loss semua. Ya, lu kebayang nggak? Kalau lu lagi backtest ini, psikologi lu gimana? Ah, nggak kepake ini sistem. Nggak ada gunanya. Nah, saya mau tunjukin ini agar lu tetap jalan terus. Ya, kenapa? Karena kalau di realnya lu udah pasti tinggalin. Lu udah pasti tidak mau lagi pakai sistem itu. Kemudian lu lompat ke sistem yang lain. Mulai lagi dari awal. Ya, kalau dari awalnya begitu lagi, lu mau lompat berapa kali? Mau cari semuanya win, nggak bakalan ada. Ini lu catat, ingat, catat di dalam jurnalnya lu. Walaupun lu bikin backtest, lu tetap catat di dalam jurnalnya lu. Jadi udah mulai membiasakan membuat jurnal walaupun ini di backtest. Ya, dan lu akan lihat kalau gue tampilin data seperti ini, lu mungkin udah mulai, oh iya ya, gue begitu ya. Jadi ini adalah mindsetnya lu. Makanya kenapa kita butuh lihat, kita butuh bukti gitu kan. Kalau nggak ada buktinya, gue nggak percaya. Padahal itu yang lu jalanin. Itu kenapa jurnal itu adalah sesuatu yang esensi. Itu adalah pondasinya lu. Karena itu cerminnya lu. Apa yang lu lakukan? Karena kalau lu nggak punya bukti ini, nggak punya data ini, lu nggak lihat data ini, lu nggak tahu kalau lu itu sebenarnya kayak kutu loncat. Kenapa akhirnya gue tidak pernah berhasil dalam trading ya? Kenapa gue percaya akhirnya orang bilang gue tidak bisa ngalahin market? Ya karena lu nya begini. Yang tidak bisa lu kalahkan adalah diri lu. Begitu loss, 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 loss berturut-turut ya. Lu merasa apa? Wah, males lah. Ya kan? Apalagi lu pakai di real money di dalam situ, hancur kan? Bener gak? Loss lagi, loss lagi. Kayak orang dibully gitu loh. Padahal yang bully lu nggak ada siapa-siapa yang bully lu. Cuman lu merasa bahwa kayaknya gue loss lagi ya. Lu tahu nggak waktu gue bangun sistem di Forex? Itu gue merasa seperti itu loh teman-teman. Kalau saya nggak tulis jurnal, saya merasa bahwa gila ya ini market bener-bener ya. Ini Forex pun udah dikendalikan orang nih. Ya, kemudian habis itu mulai itu ya di otak saya itu ya mulai udah berpikir bahwa jangan-jangan ini ya. Ini jangan-jangan ini si Monex ini udah ngatur nih semua nih pergerakan harganya nih. Itu kalau gue tulis jurnal, enggak ya sebenarnya nggak ada urusan ya soal Monex ya. Nggak ada urusan ya soal broker-broker ya. Ya ini masalah gua nih. Masalah gue yang terlalu banyak halusinasi, kemudian habis itu gue merasa dibully oleh market dan lain sebagainya. Gitu ya, lu lihat data ini coba. Benar nggak? Gue kalau sampai sini lu merasa benar nggak? Kalau lu merasa benar, nah mulai bertahan 25 transaksi, kemudian lu lihat. Ya lu lihat hasilnya. At the end lu lihat hasilnya. 8 win doang, 4 BP, 13 loss. Dan ini gue bilang ini masih untung loh. At the end ini untung. Bagaimana cara untungnya? Coba kita lihat. Win rate lo cuma 32%. 8 win, 17 kalah. BP pun kalah lo. BP kan kita tetap keluar fee kan? Tetap kalah itu. Oke? Makanya 8 untung, 17 loss. Jadi artinya win rate-nya cuma 32%. Teman-teman bayangkan. Sistem apaan ini? Kalau gue tawarkan sistem ini, lu kasih akan bilang, gila win rate lu cuma 32%. Bagaimana cara gue untung, men? Tapi gue mau katakan kepada teman-teman, ini segini aja profit lo. Segini aja profit lo. Gimana caranya profit? Segini, teman-teman lihat. Kalau pakai risk reward ratio 1:2, artinya kalau gue udah atur nih ya, kalau kalah gue cuma boleh 1, untung gue harus 2.
Kalah gue satu, untung gue dua. Nah, gue masih bisa untung berapa? Untung tiga. Kenapa gue untung tiga? Teman-teman lihat. 8 kali 2 berapa? 16. Ya, BEP cuma rugi di fee, kan? Makanya gue nggak hitung. Ya, fee lu berapa sih? Nah, 13 kalah. Artinya gue kalah berapa? Kalah 13. Jadi kalau gue dari 16 kurangin 13, jadi gue masih untung apa gue rugi? Gue untung 3. Ya, 3 dari 3 itu ya lu kurangin fee lah. Fee untuk BEP itu. Kayak gue masih untung nggak? Ya, lu bilang plus minus untung satu atau dua lah. Itu gue masih untung loh. Gue nggak rugi sampai hancur-hancuran. Ya anggaplah oke lah, dengan win rate ini gue dapat BEP lah. Oh, ya udahlah, gue anggap BEP lah. Nggak usah bilang untung tiga lah. Gue anggap BEP. Risk reward ratio 1 banding 2 loh. Itu adalah risk reward ratio yang paling kecil loh. Ya jadi gue hanya masuk karena kalau keuntung gue untung dua, kalau gue rugi rugi satu. Dan gue rugi 13 kali. Tetapi dengan win rate 32%, gue masih untung. Gue tidak sampai menghancurkan modal gue. Dalam 25 transaksi ini, lu pasti mempelajari banyak hal kan. Bener gak? Ya, walaupun lu untungnya cuma satu, untungnya cuma dua. Ya, jangan ngarepin untung gede dulu lah, namanya lu baru kan. Ya, tetapi dari sini lu bisa belajar banyak hal. Karena itulah makanya lu bisa punya bahan untuk evaluasi. Bagaimana caranya agar win rate gue naik ya? Ini BEP, kenapa ini BEP? Jangan-jangan waktu BP ini emosi gue yang jalan sebenarnya. Dia cuma turun doang. Belum kena stop loss gue udah keluar duluan. Kemudian habis itu dia naik lagi. Kemudian habis itu hit, gue punya TP. Ya lu pelajari, ini 25 transaksi di backtest doang lo. Ada bahan yang lu bisa pelajari, kemudian lu lakukan adjustment. Adjustment aja, lu atur-atur dulu. Ya bagaimana kalau misalnya gua bikin win rate 1 banding 3, udah pasti untung lah. Risk reward ratio gue nggak lihat yang 1 banding 3 lah, gue lihat 1 banding 2 itu saja udah untung. Ya jadi kalau lu tidak bisa untung gede, minimal jangan ngancurin, lu punya portofolio, jangan ngancurin lu punya modal. Kalau ini udah modal awal banget, lu udah bisa ngelawan market. Ingat ya, ini backtest, belum ada emosinya.